Saya mampir ke Pondok Pesantren Nurul Huda, silaturahmi dengan Abah Syarif, kemudian juga menyaksikan kepemimpinan yang luar biasa dari beliau. Jadi saya sampaikan pada santri, para santri semua bisa belajar keteladanan pemimpin dari Abah Syarif yang bisa mengelola tempat ini dengan penuh kreativitas, memanfaatkan semua sumber daya yang ada sebagai bahan belajar sehingga proses pendidikannya itu komprehensif. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik sekali untuk bisa dijadikan rujukan tempat-tempat lain. Saya sampaikan pada santri, para santri semua bisa belajar keteladanan pemimpin dari Abah Syarif yang bisa mengelola tempat ini dengan penuh kreativitas, memanfaatkan semua sumber daya yang ada sebagai bahan belajar. Ada ucapan dari Abah ke Pak Anies terkait menjelang. Prinsipnya ya namanya analisa ya, sebagai pengurus teras DPP tentu pendapatnya kan bagus-bagus semua. Intinya PAN mau menghadirkan kontestasi Pilpres itu sebagai pemenang, sehingga nanti tadi para pengurus harian itu menganalisa kalau Ganjar bagaimana, kalau Prabowo bagaimana, atau paket baru bagaimana. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada Ketua Umum nanti sebagai pertimbangan Ketua Umum untuk mengambil langkah taktis strategis, mengambil sebuah kesimpulan siapa yang akan diusung oleh PAN, capres dan cawapres. Pak Anies kata anak-anak luar biasa. Rupanya anak-anak itu aku yakin mandi bahasa Indonesia apa? Manjur. Ya. Karena apa? Belum pernah pacaran. Yang pacaran mati saja daripada nambah dosa. Apa selama-lamanya nggak pacaran? Oleh Allah dikasih istri hafal Quran. Wah, ngadep. Ibunya Bombong, Solika Pomenial. Ibunya Jogo, Bombong, Wulan, Rahma, Mimin. Jadi istrinya Abah belum pernah bantah sekata pun. Itulah anak-anakku semua harus bisa niru minimal seperti Ibu Ibah, syukur melebihi. Dan nanti satu kliwon kita akan kita ajak ke mana? Makamnya Khadijah. Semua anak-anakku biar dapat barokah, solikah semua, soleh semua seperti Nabi Ismail alaihissalam. Besok kalau tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Abah pernah dibantah anaknya nggak? Nabi Ibrahim pernah dibantah anaknya nggak? Mantap. Resep itu mudah, Pak Anies. Selama ibunya nggak bantah bapaknya, anak nggak akan mungkin berani bantah. Kalau ibunya selalu perintah kepada bapaknya, anaknya juga akan perintah kepada bapaknya. Maka suami bahwa ya ikuti ebak Nabi Ibrahim alaihi salam, puasa terus. Resepnya akan bahwa itu puasa terus seperti Nabi Ibrahim, dan punya anak seperti Nabi Ismail. Mantap gak? Apa cerita di depan rektor? Apa cerita di depan Menteri Pendidikan? Apa cerita di depan calon presiden Republik Indonesia? Mantap gak? Apa cerita di depan profesor? Tegas atau kalem? Tegas dan radikal. Orang yang paling radikal ya Abah Syarif ini. Radikal gitu loh. Dulu ya mana katamu itu bener tuh, denganku gitu aku. Oh, dulu. Sekarang sudah malu dengan anaknya, sudah jadi DPR. Mantap. Ini akan dapat wejangan dari Pak Menteri, Pak Gubernur, supaya tidak melupakan gaji tapi tak naikkan gaji. Mantap.
Di hadapan santri Ponpes Nurul Huda Sragen, Anies Baswedan sebut diberi amanah jadi calon presiden. Dikutip dari tribunsolo.com Sragen, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen, Anies Baswedan sempat berdialog dan memberi wejangan kepada para santri, di mana sosok yang diusung beberapa partai politik menjadi calon presiden di pemilu 2024 nanti berkunjung ke Sragen pada Selasa 23 Mei 2023. Tak hanya bertemu dengan pimpinan Ponpes, Anies Baswedan juga menyapa dan berdialog langsung dengan para santri. Hal itu dilakukan usai ramah tamah dengan Syarif Hidayatullah selaku pimpinan Ponpes Nurul Huda Sragen. Dalam kesempatan ini, Syarif bertanya kepada para santri, sosok Anies Baswedan ini sudah pernah menjabat apa saja? Para santri pun menjawab dengan kompak, jika Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Menteri Pendidikan. Kemudian Syarif bertanya lagi, Pak Anies yang belum pernah jadi apa? Santri menjawab dengan kompak dan keluar satu kata, yakni Presiden. Kemudian para santri menanyakan Anies Baswedan menjadi apa, dan dijawab oleh Anies bahwa ia kini diberi amanah untuk menjadi calon presiden. Sekarang saya diamanai menjadi calon presiden, kata Anies yang langsung disambut tepuk tangan meriah para santri. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga meminta doa restu kepada para santri. Doa yang disampaikan Anies langsung diamini oleh para santri. Doakan supaya amanah ini bisa diemban dengan baik. Doakan supaya bisa memberi manfaat bagi bangsa, kata Anies. Mudah-mudahan nanti pada saat waktunya kita bisa dimenangkan oleh rakyat. Tujuan diberi amanah itu mudah-mudahan untuk masyarakat semuanya, tambah Anies. Sebelum itu, Anies juga menyampaikan bahwa para santri harus bersabar ketika ditempa di pondok pesantren, karena kelak para santri menjadi seorang yang lebih berharga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkunjung ke pondok pesantren Nurul Huda di Desa Plosorojo, Kecamatan Gondang, Sragen. Anies tiba di Ponpes Nurul Huda sekitar pukul 9.27 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut meriah para santri dan santriwati. Ia kemudian diajak naik sepeda motor trail dan bajaj mengelilingi area kompleks pondok pesantren, didampingi pimpinan pondok pesantren Nurul Huda Sragen Syarif Hidayatullah. Kemudian ia menyapa para santri dan berfoto bersama dengan santri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah itu, Anies diajak berkeliling pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1989 ini. Setelah beramah-tamah dengan para pimpinan pondok pesantren, Anies Baswedan kemudian memberi wejangan kepada para santri. Di depan para santri, Anies terkesan karena baru pertama kali berkunjung ke pondok pesantren disambut dengan naik bajaj dan motor trail. Baru kali ini datang ke pondok sambut bajaj dan motor trail, katanya. Selasa 23 Mei 2023, diajak naik bajaj, Anies jadi teringat saat bertugas di Jakarta. Bahkan ia mengaku naik bajaj terakhir kali saat menuju ke KPU. Terus naik bajajnya dari Jakarta. Di Jakarta bajajnya semakin sedikit, ujar Anies. Naik bajaj saya jadi ingat, naik bajaj sudah agak lama dan bajaj terakhir itu menuju KPU. Tapi nanti ceritanya, tambahnya.